Dari satu keterangan Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah ketika beliau sedang ngobrol dengan para sahabat, maka tiba-tiba kemudian beliau itu berkata, yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah. Ini bentar lagi nih laki-laki penduduk surga nanti akan muncul. Saat itu Nabi sedang ngobrol berbicara dengan para sahabat. Lalu kemudian datanglah seorang laki-laki, di mana laki-laki tersebut adalah laki-laki Ansor. Jenggotnya basah, sisa dari bekas air wudhunya, nenteng sandal dengan tangan kirinya. Lalu kemudian dia bergabung dengan majelisnya Nabi. Lalu Nabi melanjutkan obrolannya dan omongan beliau yang tadi sempat terputus di tengah-tengah ketika beliau mengatakan ada laki-laki penduduk surga itu akan muncul. Masya Allah, kita bisa bayangkan ya, kalau ada seorang sahabat dikasih tahu bahwasanya dia penduduk surga, itu kayak apa? Kalau kita dikasih tahu kayak gitu, mungkin sudah libur kajian dan tidak ibadah. Enggak ngaji mbak? Enggak, saya kan penduduk surga, ya kan? Maka kemudian sahabat itu datang, lalu kemudian ngobrol dengan Rasulullah SAW bersama sahabat yang lainnya. Hari berikutnya, lalu kemudian Nabi berada pada majelis itu kembali bersama dengan para sahabatnya. Rasulullah memberikan petunjuk, memberikan ilmu, memberikan maklumat, memberikan khabar kepada sahabat. Tiba-tiba Nabi berhenti sejenak, persis kayak hari kemarin. Kemudian Nabi mengatakan, yatlaq fikum rajulun min ahlil jannah. Ini bentar lagi nih ada laki-laki penduduk surga yang akan muncul menghampiri kita. Dan ternyata yang datang itu laki-laki yang kemarin, laki-laki Ansor, jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya. Para sahabat sudah mulai banyak bertanya, apa sih amalan orang ini sampai Nabi mengabarkan 2 kali bahwasanya dia itu penduduk surga. Saling bertanya mereka di dalam hati mereka. Ternyata kemudian Nabi melanjutkan obrolannya, maklumatnya, dan beliau tidak menjelaskan amalan orang ini apa yang menjadikan Nabi sampai mengabarkan kabar gembira dia itu penduduk surga. Hari berikutnya Nabi datang pada majelis itu kembali, ngobrol lagi dengan para sahabat. Kemudian datang kepada beliau laki-laki yang kemarin 2 hari berturut-turut yang sudah muncul. Laki-laki itu sama, jenggotnya basah, kemudian nenteng sandal dengan tangan kirinya, bergabung dengan Nabi. Makanya kemudian sampai para sahabat langsung semuanya tambah penasaran. 3 hari berturut-turut Nabi mengabarkan bahwasanya laki-laki Ansor ini adalah penduduk surga. Makanya ada salah satu sahabat yang penasaran. Sahabat yang penasaran itu adalah Abdullah bin Amru bin As, putra sahabat besar Amru bin As yang membebaskan Mesir pada tahun 20 Hijriah. Ini putranya. Abdullah bin Amru bin As ketika melihat orang ini dikabarkan sebagai penduduk surga, tumbuh di dalam hatinya ghibthah. Ghibthah itu apa? Iri hati, tetapi yang diperbolehkan. Iri hati sama orang yang bisa baca Al-Quran, kita baru Iqra 1, nah itu boleh. Iri hati ketika dia sudah bisa bersedekah ratusan juta padahal kita sedekahnya masih 5.000, nah itu boleh. Itu namanya ghibthah. Maka kemudian sahabat ini ghibthah, kok bisa ya orang ini dikabarkan oleh Nabi sebagai penduduk surga 3 kali berturut-turut. Dia datang kepada sahabat Ansor itu, kemudian dia mengatakan, saya ini ada masalah dengan bapak saya. Ana fi mukhasamah. Saya punya masalah dengan bapak. Boleh nggak saya kemudian tidur di rumahmu barang 1 dan 2 hari atau kemudian beberapa hari, kemudian nanti sampai masalah saya selesai. Kemudian Abdullah bin Amru meminta izin untuk kemudian tidur menginap di rumah sahabat Ansor itu 3 hari. Maka kemudian akhirnya Abdullah bin Amru bin As kemudian akhirnya tidur di rumah sahabat ini. Ketika kemudian pulang bareng-bareng dari hari yang pertama, mereka pulang dari Masjid Nabawi, pulang ke rumahnya sahabat Ansor ini. Ketika pulang, kemudian Abdullah bin Amr bin As langsung memikirkan, ini Masya Allah, ini penduduk surga ini. 3 kali berturut-turut dikabarkan oleh Nabi. Pasti dari habis Isya sampai subuh dia akan sholat tahajud. Ternyata ketika pulang, kemudian ternyata dia menjumpai laki-laki Ansor itu malah tidur habis Isya. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As sempat kaget, yastaghrib, dia merasa asing, kok bisa ya kalau langsung tidur. Oh mungkin nanti bentar lagi dia nanti akan bangun.
Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As itu memperhatikan dan dia sengaja tidak tidur supaya dapat ilmu. Masya Allah ya, sahabat itu perhatiannya sama ilmu itu sampai rela tidak tidur. Kalau kita di majelis ilmu tidur, nah, itu. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As itu ngeliatin gitu satu persatu gitu. Ternyata kemudian sahabat itu memang betul-betul tidak bangun. Bangun sebentar di tengah malam, kemudian agak gelisah tidurnya, dia duduk, kemudian dia berzikir sebentar. Lalu kemudian dia tidur kembali sampai subuh dan tidak sholat tahajud. Masya Allah. Abdullah bin Amr bin As sudah mikir, Masya Allah, ada penduduk surga 3 kali dikabarkan Nabi, tapi kemudian ternyata malamnya tidak tahajud. Maka kemudian akhirnya habis subuh dilihat, kemudian duha, menjelang duhur, menjelang asar, sampai malam. Tidak ada yang istimewa dari hari-hari laki-laki Ansor itu kecuali hari-harinya sama dengan laki-laki yang lain. Tapi kok Nabi sampai ngabarkan dia penduduk surga 3 kali berturut-turut. Kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu nunggu lagi. Oh, mungkin malam yang kedua dia akan sholat tahajud untuk mengganti malam yang kemarin ketika tidak tahajud. Malam yang kedua sama, ketika kemudian habis isya tidur dan tidak tahajud. Kemudian diperhatikan lagi sama Abdullah bin Amr bin As. Ternyata kemudian cepat ketika malam agak gelisah, bangun, duduk, berzikir, qomat qamit sebentar, kemudian tidur kembali, dan itu sampai subuh. 2 kali berturut-turut tidak tahajud. Kemudian hari yang ketiga pun sama, 3 kali 3 hari berturut-turut dia tidak melaksanakan tahajud, sampai akhirnya Abdullah bin Amr bin As itu bingung. Ini gimana sih? Sampai ada seseorang yang dikatakan penduduk surga sampai 3 hari berturut-turut dia tidak melaksanakan sholat tahajud. Padahal Nabi, mungkin enggak beliau salah, enggak mungkin Nabi salah. Nabi itu bergelar Shadiqul Masduq. Shadiq itu ucapannya benar, Masduq itu ucapannya dibenarkan oleh Allah. Enggak mungkin Nabi ini kemudian salah. Maka ketika Abdullah bin Amr bin As merasa tidak mendapatkan jawaban kenapa laki-laki ini dikabarkan sebagai penduduk surga, maka kemudian Abdullah bin Amr bin As kemudian jujur, dia berkata, sebenarnya saya ini tidak ada masalah dengan orang tuaku, aku tidak ada konflik dengan bapakku, tapi aku sengaja tidur di rumahmu dan meminta izin untuk tidur di rumahmu selama 3 hari karena sesungguhnya aku ingin melihat apa sih amalan yang kamu lakukan, karena Nabi memberitakan kepada kami bahwasanya kamu itu adalah penduduk surga 3 kali ketika Nabi mengulang sebuah kata, yatla fikum rajulun min ahlil jannah. Maka kemudian akhirnya orang itu berkata, kalau kamu ingin melihat ibadahku, ya begitu, tidak ada yang aku sembunyikan dalam ibadah yang aku lakukan dan aku kerjakan. Ibadahku semacam itu, itulah ibadah yang aku lakukan dan itu adalah ibadah yang aku kerjakan. Tidak ada yang aku sembunyikan. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As merasa gagal mendapatkan ilmu dari pertanyaan yang dia miliki ketika dia bertanya-tanya kenapa sahabat ini dimasukkan sapi, dimasukkan Allah ke dalam surga dan sampai dikabarkan Nabi sampai 3 kali. Ketika akhirnya dia tidak mendapatkan jawaban, minta izin. Ya sudah kalau gitu saya pulang. Tidak maksa. Kemudian ketika pulang dia pamit, baru beberapa langkah ketika jalan, kemudian laki-laki Ansor itu kembali memanggil, ta'al indi ya Abdullah, kemari sebentar wahai Abdullah. Kemudian akhirnya datang kembali. Kemudian dia berkata, kecuali satu yang kamu harus tahu, aku tidak pernah menyimpan hasad di dalam hatiku, tidak pernah marah, jengkel dan dongkol kepada kaum muslimin, dan itulah yang aku rasakan setiap malamnya, dan aku tidak tidur kecuali aku memaafkan semua kesalahan kaum muslimin dan aku relakan mereka untuk melakukan kesalahan karena aku tidak ingin menyimpan kebencian di antara orang yang beriman. Kemudian akhirnya Abdullah bin Amr bin As senang dan berkata, itulah perkara yang menjadikan engkau dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan sampai Nabi mengabarkan 3 kali bahwasanya engkau penduduk surga. Disitulah kita mengetahui dalilnya, Ibu, bahwasanya ternyata amalan hati itu besar. Jadi apabila kemudian kita tidak tahajud sekalipun ataupun masih ada ibadah-ibadah yang kurang maksimal kita lakukan, tetapi selama itu disertai dengan hati yang bersih, maka sesungguhnya hati yang bersih itu
menjadikan amalan kita cepat untuk diterima oleh Allah, karena jalan pintas untuk beramal itu salah satunya amalan hati. Bukan berarti tahajud tidak penting loh ya. Bisa di sini kemudian jangan punya kesimpulan oh tahajud itu tidak terlalu penting. Enggak lah, tetap tahajud. Tetapi yang kita perhatikan di situ dalam dalilnya adalah ternyata amalan dohirnya itu biasa. Tapi kenapa amalan dohirnya yang biasa itu ditutup bahwasanya dia sebagai penduduk surga sampai 3 kali? Karena dia istimewa di dalam amalan-amalan batinnya. Dan itulah yang menjadikan Allah menutup kekurangan ia pada amalan dohirnya, tetapi Allah memberikan kepadanya surga karena Allah menerima amalan hatinya yang bersih kepada orang yang beriman, ketika dia tidak pernah menyimpan hasad kepada orang yang beriman, dan dia tidak pernah dongkol dan jengkel kepada mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah.